Rin, lo tau nggak sih pengajian akbar di Solo baru-baru ini? Namun mengapa rakyatnya tidak kaya raya? Apa yang kami rakyat jelata ini sudah tidak sanggup tuh hidup di negara ini, Jenderal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah ngedukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, seperti biasa guys, kita akan nge-reaction beberapa video yang lagi viral guys. Seperti apa videonya? Ini dia guys. Rin, lo tau gak sih pengajian akbar di Solo baru-baru ini tiba-tiba dibanjiri oleh pedagang ST setelah viralnya Pak Sun Haji dengan Gus Miftah kemarin. Bahkan kalau lo lihat, itu kayak orang-orang berbondong-bondong ngejual ST, dan ini ternyata udah diprediksi sama Ustadz Felix Xiao. Kok bisa sampai berbondong-bondong gitu? Emangnya Ustadz Felix ngomong apa? Iya bener banget. Kemarin dalam sesi pembicaraan, Ustadz Felix Xiao pernah mengatakan tentang mental masyarakat, dan kejadian ini sudah diprediksi sama beliau. Ini bakal terjadi karena adanya, mohon maaf katanya agak kasar, mental miskin yang banyak ditemui di masyarakat. Tapi sebenarnya ini kembali lagi kepada jemaah yang datang ke situ. Mau beli atau enggak, yaitu hak masing-masing. Oh iya ya, gue udah lihat tuh video. Iya sih, jadi kalau udah viral bakal jadi kayak gini. Ini semacam minta dikasihani. Tepat banget. Jadi sebenarnya hal seperti ini sudah pernah dituliskan oleh Mokhtar Lubis, jurnalis kenamaan Indonesia lah pokoknya. Jadi beliau itu ngomong kalau karakteristik mendasar dan mentalitas inferior masyarakat Indonesia adalah kecenderungan untuk mencari belas kasihan daripada memperjuangkan kemandirian. Pokoknya watak ini mencerminkan hilangnya kepercayaan diri, kayak daya juangnya lemah gitu nih dalam menghadapi tantangan, seperti ketergantungan dan menghambat untuk proaktif dan berdaya guna. Gue setuju sih. Kebanyakan dari warga kita itu, masyarakat kita itu seperti itu. Jadi malas untuk bekerja, iri dengan orang, itulah itulah yang dia punya gitu. Ya, gue nggak akan berbicara orang lain gitu. Gue sendiri juga begitu dulunya gitu. Tapi setelah gue datang ke Malaysia dan gue melihat atau mengamati orang-orang Malaysia itu seperti apa, dan disitulah timbul pemikiran-pemikiran, waduh, ternyata pemikiran gue selama ini tuh salah gitu. Kalau mau sukses ya harus kerja keras. Kalau mau sama seperti orang lain yang punya uang, punya rumah, punya itu, punya ini gitu, ya harus kerja keras gitu. Karena toh kita itu nggak bisa mengharapkan 100%, hanya berharap sama pemerintah, berharap ya nggak ada gunanya gitu. Kita harus berjuang sendiri. Ya ini kita harus merantau gitu. Karena kalau kita diam diri di Indonesia, kita nggak akan jadi apa-apa gitu. Kalau hanya mencari kerja di sana, ya kalian tahu sendiri, cari kerja di sana itu susah banget gitu. Jadi harus berusaha. Apapun itu harus berusaha. Dalam Islam itu kan diajarkan untuk selalu ikhtiar. Iya, memang rezeki itu dari Tuhan, rezeki itu dari Allah. Tetapi kalau kita tidak ikhtiar, dari mana kita akan dapat rezeki itu? Karena kita kan seperti itu guys. Kita berlanjut ke video selanjutnya. Ini dia guys. Ini benar banget. Negara Arab hanya memiliki minyak, namun rakyatnya kaya raya. Tetapi jika kita lihat dari Indonesia punya semuanya. Ada minyak, gas, batu bara, nikel, tambang, emas. Namun mengapa rakyatnya tidak kaya raya? Apa yang salah dari negeri kita? Padahal kita punya semuanya. Yap, jika kita melihat dan membandingkan antara negara Arab dan Indonesia, tentu saja secara sumber daya alam, Indonesia memiliki banyak sekali sumber daya yang melimpah. Sungai, laut, hutan, sawah, apapun dimiliki oleh Indonesia. Sedangkan dibandingkan
dibandingkan dengan Arab Saudi mengandalkan 90% perekonomian mereka dari minyak. Namun mengapa antara Arab Saudi dan Indonesia terjadi perbedaan yang sangat jauh, khususnya dari segi kesejahteraan masyarakat? Dan ternyata meskipun Indonesia memiliki segalanya, faktor utama yang menjadi kunci kesejahteraan adalah bagaimana cara negara itu mengelola sumber dayanya. Indonesia jika dibilang kaya, wow, sangat-sangat kaya dari segi sumber daya alam. Namun potensi besar ini tentu saja harus didukung dengan sumber daya manusianya dan siapa yang mengelolanya. Dan negara-negara maju seperti Jepang dan Korea Selatan membuktikan bahwa meskipun mereka miskin sumber daya alam, namun kalau sumber daya manusianya maju, negara itu akan maju. Nah, ini yang harusnya jadi inspirasi bagi Indonesia untuk lebih serius memperbaiki kualitas pendidikan. Ingat, yang utama itu adalah pendidikan. Memperbaiki kualitas pendidikan itu sangat penting. Gue percaya itu. Gue percaya bahwa kualitas pendidikan itu menentukan kemajuan suatu bangsa gitu. Gue percaya itu. Gue pernah dengar cerita sejarahnya kenapa Malaysia itu jauh meninggalkan kita. Kalau kita lihat, Malaysia ini merdeka setelah kita. Tapi kenapa Malaysia ini lebih maju dari kita gitu. Ternyata Malaysia ini banyak dari analis politik, analis sejarah gitu dari Indonesia yang mengatakan bahwa Malaysia itu berani menginvestasikan, kerajaannya itu menginvestasikan ke pendidikan. Jadi mengutamakan pendidikan dari sejak dahulu, dan hasilnya itu sekarang udah dirasakan gitu. Jadi banyak orang-orang Indonesia tuh yang mengatakan seperti itu. Gue banyak mendengar dari podcast orang-orang yang bergerak di bidang sejarawan dan di analis politik gitu. Gue banyak mendengar seperti itu gitu. Jadi disitulah gue tahu, ternyata Malaysia itu dulunya memang menggenjot pendidikannya demi IQ bangsanya gitu, untuk memperbaiki bangsanya gitu. Jadi pendidikan itu sangat penting guys untuk kemajuan suatu bangsa gitu. Kita berlanjut ke videonya selanjutnya. Ini dia guys. Wow, ini butuh perjuangan yang sangat ekstra nih guys. Ini bukan jalan utama mereka untuk ke kampung mereka ya. Jadi gue tuh pernah menghubungi orang yang punya akun ini. Dia tuh cerita bahwa, gue tanya lah, ini bener jalan utama mas, jalan ini nggak ada jalan lain untuk menuju ke kampung mas gitu. Ternyata dia bilang iya memang gitu. Jadi tepatnya di Sulawesi Selatan. Memang iya nggak ada akses jalan lain selain jalan ini. Makanya masyarakat di sana itu untuk yang punya kedai itu menyuruh tukang ojek ini untuk mengangkut barangnya dari kota lah dari jalan yang enak gitu ke rumah mereka, ke kedai mereka gitu. Jadi nggak ada lori, nggak ada apalah ke sana, nggak ada. Pokoknya kereta itu nggak ada lah ke sana gitu. Cuman ini motor inilah yang menjadi penyelamat mereka untuk mendapatkan bahan-bahan pokok dari kota gitu, dari bandar lah gitu. Istilahnya dari bandar lah gitu lah, dari jalan yang enak gitu. Miris banget gitu. Udah tahun 2024 ini masih ada gitu masyarakat yang nggak merasakan apa itu arti kemerdekaan. Mudah-mudahan Pak Prabowo bisa mendengarkan ini semuanya. Tolong viralkan guys. Kasihan mereka gitu. Karena apapun, coba bayangin ketika mereka sakit, ketika mereka ada yang hamil, ada yang mau bersalin gitu, mau melahirkan, coba bayangin. Seandainya kita yang ada di sana gitu. Terus anak kita atau istri kita atau saudara kita mau melahirkan atau bersalin lah gitu. Coba bayangkan, atau sakit parah gitu. Gue nggak bisa ngebayangin guys, gimana kalau gue yang ada di sana gitu. Subhanallah. Mudah-mudahan video ini viral dan bisa didengar oleh Pak Prabowo. Kita berlanjut ke video yang selanjutnya. Ini dia guys. Lapor Jenderal, para penjajah itu telah masuk ke daerah teritorial kita. Mereka menjajah daerah-daerah lumbung-lumbung pangan kami Jenderal. Lihat Jenderal, lumbung-lumbung kami dikuasai mereka. Mereka mengangkat bahan pangan kami dengan harga yang tidak pantas Jenderal. Sementara kami membeli obat-obatan secara mahal Jenderal.
bahkan pupuk pun secara mahal, Jenderal. Jenderal, lihat jalan kami, Jenderal. Apakah kami tidak pantas, Jenderal, untuk menikmati jalan yang bagus di desa ini, Jenderal? Jenderal, perhatikan kami rakyat jelata ini, Jenderal. Mereka mengambil hak kami, Jenderal. Lihat, Jenderal, bahkan mereka merampas hak-hak anak-anak kami, Jenderal. Bukankah ini program dari pemerintah, Jenderal? Mereka membuang hak-hak anak kami ini, Jenderal. Ini adalah hak dari anak-anak kami, tetapi mereka merampas dan membuang, Jenderal. Jenderal, perhatikan kami rakyat jelata ini, Jenderal. Kami sudah tidak mampu untuk hidup di negara ini, Jenderal. Jenderal, perintahkan kepada kami, Jenderal, untuk berperang bersama engkau, Jenderal, melawan penjajah-penjajah itu, Jenderal. Jenderal, perhatikan kami negara rakyat ini, Jenderal. Jangan cuma diam, Jenderal. Jenderal, bicaralah, Jenderal. Jangan biarkan kami tuh ditindas di negara ini, Jenderal. Bicaralah, Jenderal. Kami akan berperang melawan penjajah itu bersama dengan engkau. Darah ini akan kami pertaruhkan untuk negara ini. Bahkan nyawa ini pun, Jenderal. Jenderal, bicaralah, Jenderal. Kami siap untuk berperang bersama dengan engkau. Tetapi setelah ini, Jenderal, kami rakyat jelata ini sudah tidak sanggup untuk hidup di negara ini, Jenderal. Jika harus seperti ini, perhatikan kami rakyatmu yang di desa ini, Jenderal. Laporan selesai. Video ini viral setelah beberapa hari diuploadnya, dan banyak orang-orang yang nge-repost dari video-video ini, dan sekarang tuh viral banget. Ini keluhan dari masyarakat. Ini bukan hanya video pertama yang viral. Keluhan dari masyarakat ini bukan hanya video pertama, jadi udah ada beberapa ribuan bahkan jutaan video yang viral. Entah itu didengar oleh pemerintah atau tidak, gua nggak tahu. Yang pasti itulah kehidupan kita di Indonesia. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat, guys.